Bahar untuk memprovokasi umat, mengadu domba. Tapi alhamdulillah upaya dia untuk memprovokasi, mengadu domba, bahkan memfitnah Gus Fuad sebagai PKI, keturunan PKI, bahkan mengajak orang-orang pribumi tergabung di dalam Laskar Sakera, FPI, FPU juga, agar dalam tanda petik ini ya membantai Gus Fuad, itu juga tidak mempan. Usahanya Rizik dan Bahar juga gagal total. Nah, kira-kira apa Ki penyebab usaha Bahar ini ternyata gagal total ini? Nangis dia kalau tahu ini. Ya, ini kan memang sudah diprediksi ya, bahwasanya mereka berusaha memanfaatkan momentum, memancing air yang sedang keruh, di mana Bahar ini mengerahkan sakeranya ya untuk mendatangi Gus Fuad. Tetapi ingat bahwasanya umat pribumi, umat Islam ini lama-lama ini semakin sadar ya. Karena apa? Umat Islam selalu gaduh terus, dibikin repot oleh kelompok-kelompok Habib yang mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, di mana cucu Nabi yang harusnya bisa mendamaikan, meneduhkan suasana, justru malah membakar dan memberikan orasi yang amat sangat luar biasa. Ya. Sehingga penilaian-penilaian orang Jawa, orang Islam yang ada di Nusantara ini, bahwasanya ini Habib Islam apa tidak? Ya, Muslim apa tidak? Di sini kalau kita teliti bahwasanya mereka selalu menyimpang, di mana selalu mengkultuskan makam-makam. Kalau di umat Islam adakah yang seperti ini? Dan mereka sahadatnya ini Nah, di sini mulai meneliti pergerakan-pergerakan ini, ya, Islami atau tidak, sehingga mereka jadi paham bahwasanya Habib Bahar, Habib Rizik di bawah Robitoh Alawiyah ini tidak mampu mempertahankan keyakinannya, sehingga mereka berusaha untuk mengadu domba umat. Di sini umat sudah mulai paham dan mengerti bahwasanya nasab mereka bukan durat Rasulullah. Di sini Rizik dan Bahar ini koar-koar terus, membakar emosi. Kalau menurut saya, ABG atau anak di usia 3 tahun yang sedang bermain, mainannya ini tahu bukan mainannya, bukan punya pribadinya, tetapi ingin merebut agar mainan ini tetap bersama Bahar dan Rizik atau kelompok Habib. Sedangkan mereka paham mainannya bukan milik pribadinya, maka mereka berkoar-koar, menangis sejadi-jadinya agar mainan ini dikasihkan. Ini kalau menurut saya. Nah, sehingga kalau kelompok Rizik dan Bahar ini selalu bersuara agar orang lain mendapat syafaat. Disinilah mereka berusaha bermain imajinasi atau bermain hipno ya, narasi. Bernarasi seakan-akan dia yang paling dekat sama Allah, padahal tingkah lakunya justru amat sangat membagongkan. Ya, Nabi ini sudah, kalau menurut saya sudah direndahkan melalui Isra Mi'rajnya, ya, sejarah. Terus Allah ini merendahkan dirinya. Ya, Allah ini merendahkan dirinya. Dalam artian, dalam bahasa mereka, Allah kalau mau menurunkan bala, maka meminta izin kepada Habib. Berarti Habib ini adalah penguasa semesta. Harus dimintai izin, harus memberi izin kepada Allah. Sedangkan Allah ini sang pencipta. Nah, maka di sini dongeng ini, cerita khurafat ini selalu ditimbang dan ditimang oleh kelompok para mukhibin tersebut. Akhirnya para mukhibin jadi sadar dan meninggalkannya. Ini kejadian nyata. Ya, kejadian sekarang Rizik berusaha untuk membangun narasi lagi. Tanggal 19 4 ya. 194. Tadi akan mau mengeroyok, apa itu mengeroyok ya?
menggeruduk Mabes Polri. Tapi gagal. Wow, saya jadi takut ini. Ternyata narasi mereka gagal ingin menggeruduk Mabes Polri. Sebenarnya kalau TNI Polri itu nggak usah diladeni orang-orang seperti ini. Singkirkan, karungi, bawa kemana gitu loh ya. Lanjut Ki. Ya, jadi Rizik Syihab dan Bahar itu jelas-jelas karena kedunguannya, ketololannya itu batal ya dalam memprovokasi itu gagal. Yang jelas mereka salah mengkalkulasi, salah perhitungan. Mereka berpikir kalau memprovokasi, sombong dan arogan itu bisa meningkatkan prestisnya. Mereka berpikir kalau dengan menantang perang, ya, provokasi, mengadu domba itu dipikirnya masyarakat ini kembali percaya kepada dia gitu. Dipikirnya dengan provokasi nantang-nantang perang itu masyarakat jadi takut gitu ya. Ternyata malah sebaliknya, saudaraku. Jadi masyarakat semakin sadar bahwa mereka memang bukan keturunan Muhammad SAW. Masyarakat jadi mengerti bahwa mereka itu memang sudah hobinya provokasi gitu ya. Masyarakat jadi paham bahwa mereka itu hobinya mengadu domba. Dan itu masyarakat juga paham memang mereka itu arogan dan sombong. Apa buktinya? Buktinya setelah mereka itu provokasi dan kemudian mendapatkan kritik berbagai warga, masyarakat, dia itu nggak ada yang mau minta maaf. Nggak ada sama sekali. Contohnya Bahar. Bahar itu menyatakan sampai kiamat pun tidak akan minta maaf. Ketika Tubagus Mogi Nur Fadil, keturunan Wali Songo, menuntut supaya Bahar minta maaf karena sudah pernyataan bahwa keturunan Wali Songo tidak ada. Betul kan ya? Betul. Nggak meminta. Inilah bedanya akhlak dari orang-orang pribumi dengan akhlak keturunan imigran Yaman. Kalau orang pribumi, contohnya mohon maaf ini Gus Fuad Pleret misalnya, padahal beliau tidak bermaksud menghina person ya, seseorang yang bernama Guru Tua atau Habis Idrus bin Salim. Itu beliau diminta minta maaf ya, itu kerendahan dan tanggung jawab luar biasa. Meminta tabayun. Bahkan meminta tabayun dan mengulurkan tangan untuk ngajak bersilaturahim. Betul kan ya? Betul. Nah inilah kerendahan hati sang kiai pribumi. Dan yang luar biasa, walaupun digoreng sekarang ini, kemudian dibuat framing bahwa Gus Fuad itu keturunan PKI. Lalu yang seolah-olah Gus Fuad mengaku bahwa dia PKI. Lalu masyarakat yang menjadi muhibin yang kurang paham aslinya video langsung mengatakan, loh itu Gus Fuad sendiri yang ngaku. Padahal itu ada hasil framing, editan. Kenyataannya Gus Fuad tidak seperti itu. Nah, lalu komplotannya FPI mengorganisir yang di Dumasa Bayaran itu mendemo ke pondokannya Gus Fuad. Iya. 50 orang kalau tidak salah. Iya, lalu itu memfitnah lagi. Kembali memfitnah bahwa Gus Fuad itu keturunan PKI. Gerwani dan seterusnya. Yang rendah hati saya yakin Gus Fuad tidak akan pernah melaporkan orang-orang itu. Sebelum orang-orang itu minta maaf, sudah memaafkan. Saya yakin dengan hatinya Gus Fuad yang begitu lembut, ya kan? Cuman saya nggak jamin kalau keluarga besar beliau. Ya karena apa? Yang disinggung ketika bicara Gus Fuad dituduh PKI, itu sebenarnya banyak itu masyarakat yang tersinggung. Terutama keluarga besar beliau keturunan ulama-ulama besar di Yogyakarta. Nah, karena itu bisa jadi ini blunder nih nanti. Tuduhan-tuduhan kepada Gus Fuad itu sebagai komunis, baliknya itu ke mereka sendiri. Masyarakat akhirnya tahu yang sebenarnya keturunan PKI adalah Habib Ba'alawi. Iya. Sudah dibongkar itu oleh itu yang Bang Nasab itu. Katanya Bang Nasab itu mereka sendirilah keturunan PKI karena di Selatan itu orang-orang Partai Komunis terbesar. Itu adalah buyut-buyut mereka itu. Dan di Indonesia
ada yang namanya Muso, Aidit. Itu kan juga dedengkot yang leluhurnya mereka, Ki. Jadi kelakuan dari BPJ, bukan sombong, provokasi, adu domba itu menjadi bumerang kepada mereka. Tidak menjadikan nama mereka menjadi baik, tapi malah rungkat serungkat-rungkatnya. Pengennya menyelamatkan nasab, tambah hancur nih. Iya. Ya, Ki, ya? Saya sependapat ya. Nah, memang mereka sebenarnya berusaha sekuat tenaga, tidak dengan akal, ya, tetapi dengan otot. Nah, di sini seakan-akan mereka paling benar karena berani bersuara. Ya, paling benar karena berani bersuara. Karena memang ya, nah sekarang viral dulu baru ada tindakan. Nah, di sini no viral, no justice ya. Kelompok-kelompok Ba'alawi ini sebenarnya ini adalah pendatang dari Yaman ya untuk memerangi ulama pribumi Nusantara. Sekali lagi, Habib Ba'alawi pendatang dari Yaman Selatan untuk memerangi pribumi Nusantara karena dibawa oleh Belanda. Pribumi Nusantara amat sangat kuat tingkat spiritualnya, sehingga mereka berusaha mengaku sebagai orang yang paling mulia. Saudaraku, masuk ke ranah spiritual, memanfaatkan ini, bikin cerita profat, cerita palsu yang dinarasikan seakan-akan memang dibikin berjamaah ya, seakan-akan benar karena berjamaah gitu. Terus ini terus diulang-ulang ya, mandi susu apa itu, hujan susu. Nah, ini sudah dibongkar dari Bang Nasab. Ternyata semua itu hanya omon-omon saja. Narasi mereka memang narasi kedustaan. Nah, makanya banyak anggapan atau banyak orang menilai Robitoh Alawiyah seharusnya dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Karena belum viral. Kalau sudah viral baru ada tindakan. Inilah pemerintah yang harus turun tangan sebenarnya. Pemerintah menjaga stabilitas keamanan. Contohnya Rizik terus keluar-keluar, Bahar mengacung-acungkan apa itu? Mengacung-acungkan pedang, celurit. Ini kan sudah melanggar hukum. Ya, di mana membawa sajam di keramaian ini mendapatkan teguran atau mendapatkan sanksi pidana. Kenapa tidak dipidana? Inilah bobrokan pemerintahan kita. Mohon maaf, saya hanya menilai saja ya. Undang-undang ternyata kalah dengan suara-suara yang begitu membagongkan itu. Ya, jadi Rizik dan Bahar benar-benar gagal total. Dia mengira dengan menantang perang, kemudian memfitnah Gus Fuad, masyarakat pribumi jadi ketakutan gitu ya. Dikira masyarakat pribumi tidak berani melawan. Nah, akhirnya apa? Blunder. Setelah Rizik keluar, nantang perang, kemudian dibantu oleh menantunya si Hanif Alatos memprovokasi umat, kemudian dibantu juga oleh Bahar Smith di berbagai tempat ceramah juga gitu, mengagung-agungkan imam besar. Akhirnya apa? Blunder. Sekarang PWLS berani justru ya, masih dalam situasi ya suasana agak panas ini, langsung dari tingkat pusat dan daerah sudah melaporkan Rizik Syihab ya kan ya. Betul. Tetapi pesan pimpinan khususnya Kiai Haji Madudin Usman, setelah kita melaporkan ya sudah percayakan kepada aparat keamanan ya. Tidak usah ada lagi kan, betul ya. Betul. Karena sudah dilaporkan kepada pihak aparat yang bertindak gitu. Itu mereka lagi. Ya kan sudah melaporkan Gus Fuad kan. Tapi setelah itu masih saja dia demo-demo ya, menuntut supaya dipercepat. Bahkan si Bahar itu teriak-teriak, kalau tidak di proses Gus Fuad pantai gitu katanya. Ya, luar biasa. Ini menandakan ya betul ada jauh antara akhlak ya, betul, akhlak orang-orang pribumi turunan imigran Yaman ya. Amat sangat jauh ya. Sebenarnya kalau menurut saya ya
Bahar bin Smith ini takut kehilangan pamor sebagai cucu Nabi dan nanti akan menjadi mantan cucu Nabi. Ini ketakutan sekali ya. Saya ulang bahwasanya Bahar ini kayak bayi yang usianya usia balita, yaitu di bawah 3 tahun yang kehilangan permainannya atau yang dia suka. Padahal Bahar ini tahu ya, kesukaan ini bukan milik Bahar. Tetapi kesukaan ini Bahar ini amat sangat suka sekali karena menyokong kehidupan Bahar. Di sini Bahar berusaha keras untuk merebut, katanya begal nasab itu, untuk merebut agar tetap di dalam cengkraman Bahar, kemuliaan, kemewahan, ya kedustaan agar tetap di dalam cengkraman Bahar. Nah, karena apa? Mereka tidak ada neraka bagi mereka. Yang ada hanyalah surga. Seandainya aku tidak malu kepada Allah, maka akan aku padamkan api neraka. Di sini nanti kehendak Allah akan dilawan oleh kelompok-kelompok Habib-Habib Ba'alawi ini. Mungkin seperti itu, saudaraku. Karena sudah jelas Allah kalau mau menurunkan bala, maka dia akan meminta izin kepada Habib. Nah, ini jelas dari cerita-cerita mereka itu, Ki. Ya, dan kemudian yang dijadikan sebagai momentum untuk berusaha nama Habib ini kembali pulih itu kan yang namanya guru tua ya. Ya, kita akuilah guru tua sebagai seorang ulama yang ikhlas memberikan bimbingan kepada murid-muridnya. Tetapi jangan kemudian dipaksakan untuk menjadi pahlawan nasional. Karena logika kita itu jelas-jelas kalau perjuangan pada masa mereka datang ke Indonesia, di Yaman sendiri kan sedang dijajah Inggris gitu. Kenapa dia nggak berjuang melawan Inggris di Yaman sana gitu ya, kan? Ini ya. Nah, ini Yaman kan lagi porak-poranda. Nah, katanya di sana kota wali, segala doa dikabulkan. Mana? Ini katanya doa dikabulkan. Justru kok malah poranda. Halusinasi, tipu muslihat terus disuarakan, ini terbongkar dengan sendirinya. Allah membongkar tanpa kita melakukan rekayasa, tanpa kita melakukan perbuatan yang hina. Ya, katanya gudangnya para wali, katanya di sana doanya selalu dikabulkan. Mana buktinya? Hanyalah cerita-cerita bohong. Disinilah maka orang-orang pribumi Nusantara semakin sadar bahwasanya pribumi Nusantara dikibulin, ditipu mentah-mentah oleh kelompok pendatang dari sana. Ya, akhirnya yang tadi mau ada demo, yang akan diadakan demo oleh kelompok Rizik, Bahar dan yang lain-lain tidak terjadi karena masyarakat pribumi umat Muslim semua sudah sadar. Dan sesadar-sadarnya sudah ikhlas dan seikhlas-ikhlasnya dia menanggalkan cinta kasihnya kepada Ba'alawi karena sudah ditunjukkan oleh semesta, ditunjukkan oleh Allah bahwasanya mereka adalah kelompok pendusta. Itu mungkin, Ki. Ya, dan tolong jangan disalahpahami ya. Kami tidak ada masalah kalau misalnya ada dari oknum Habib Ba'alawi itu menjadi pahlawan nasional, tidak ada masalah. Ya, dengan catatan memang benar-benar memenuhi syarat. Jangan diada-adakan, jangan dipaksakan. Kalau memang tidak memenuhi syarat. Jadi jangan dikira kami nggak suka kalau misalnya ada oknum Ba'alawi jadi pahlawan nasional. Loh, kalau memang ada yang demikian, yang memang punya jejak dalam perjuangan, pernah perang melawan Belanda, ya kami terima kalau memang memenuhi persyaratan, ya, ya. Betul ya. Itu ya harus kita paham. Iya. Nah, kalau guru tua ini diangkat menjadi pahlawan, kenapa Imam Syafi'i kok tidak diangkat menjadi pahlawan? Imam Hambali kenapa tidak diangkat jadi pahlawan sekalian? Ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Syekh Abdul Qadir, kenapa tidak diangkat menjadi pahlawan sekalian?
Kok hanya guru tua sebatas itu? Syekh Abdul Qadir ini luar biasa. Ya. Jasanya di Indonesia. Jasanya. Terus Imam Hambali, Imam Syafi'i. Justru mereka adalah panutan kita. Kan pahlawan. Nah, di sini arti ada indikasi politik yang dinarasikan oleh mereka. Umat muslim tidak pernah memaksa-maksa kok. Nah, mereka memaksakan untuk dijadikan pahlawan karena ada indikasi di belakang hari. Nah, setelah ini kita akan mudah melakukan bla 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 karena atas nama pahlawan tersebut. Nanti akan dimanfaatkan. Nah, demi pahlawan, demi ini, demi ini. Nah, contohnya demi Nabi, Anda nyumbang berapa? Wah. Demi Nabi, demi cucu Nabi, Anda ngasih berapa? 100 juta. Wow. Ini memang nanti seakan-akan diarahkan ke sana. Karena baru-baru ini yang diangkat menjadi pahlawan adalah kelompok Habib. Sekalian saja Imam Syafi'i ini diangkat jadi pahlawan. Mudah kan? Kalau kita memang benar-benar ingin mengangkat mereka jadi pahlawan. Tetapi di sini ada aturannya. Benarkah mereka berjuang melawan penjajah? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Di sini kita harus bisa real untuk menjadi pahlawan. Ini ada pakemnya gitu ya. Nah, di sini tidak boleh disalahi. Fakta sejarah seperti apa. Nah, ini orang-orang sejarah harus benar-benar digali, harus benar-benar menggali. Dan pemerintah, kenapa tidak sejarah? Karena banyak sejarah Nusantara dibelokkan oleh kelompok Pak Alawi yang menjahit merah putih, proklamasi, semua sudah banyak dibelokkan. Nah, kenapa pemerhati sejarah atau pemerintah ini tidak peka atau hanya diam saja? Mungkin, mohon maaf ya, karena pendidikan yang kemarin itu dari bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar itu. Ya, jadi kami pertegas ya, kami ulangi ya. Kami mendukung siapapun, kelompok manapun, berlatar belakang apapun, suku manapun, keturunan manapun itu. Kalau memang dia layak dan memenuhi persyaratan sebagai pahlawan nasional, kita bangga. Kenapa? Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya, ya. Tetapi jangan kemudian itu dimanfaatkan orang yang tidak memenuhi persyaratan dijadikan pahlawan nasional. Kan aneh. Dan kami menghargai, hormat kepada keturunan Rasulullah. Tapi yang asli, bukan yang mengaku-ngaku. Tanpa bukti. Itu loh ya, jadi jangan disalahpahami. Ada yang ngomong berkali-kali kita katanya tidak menghargai zuriat Nabi lah. Siapa yang tidak menghargai zuriat Nabi? Bukan. Ba'alawi itu bukan, sudah terbukti secara ilmiah. Ya. Kemudian siapa yang tidak menghargai bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Tapi jangan sembarangan. Hanya demi kepentingan politik ya, kepentingan sesuatu, merangkul dan sebagainya. Sembarangan orang diangkat ya kan, supaya didukung oleh kelompok tertentu gitu kan. Janganlah, jangan gadekan bangsa ini. Saya tuh khawatir Ki, sebagaimana dugaan Ki Madudin. Kalau misalnya Bapak Prabowo sembarangan, karena yang nanti memberikan gelar pahlawan itu kan, khususnya pahlawan nasional maksudnya, itu kan presiden. Iya, yang ngasih tanda tangan presiden. Ini kalau orangnya guru tua ini diteken, wah, bisa-bisa menjadi bumerang kepada beliau. Nanti bisa mendegradasi marwahnya beliau. Wah, ini Bapak Prabowo ini telah gini-gini kan begitu. Akan menimbulkan hal yang tidak kita harapkan. Mending seperti sekarang aja situasinya. Jadi yang namanya Bapak guru tua yang kami banggakan, kami hormati karena punya sumbangsih, ya.
tetap saja sudah biarkan menjadi ulama saja di sana, kan sudah dibangga-banggakan oleh para kalau jadi pahlawan nasional belum, atau memang tidak layak karena banyak hal, banyak catatan seperti itu. Iya. Ya mending banyak sekali tokoh lain yang bisa diangkat dari Palu ya. Ya mohon maaf kepada gubernur dan kepada para tokoh di Palu ya, karena faktanya sudah diungkap hal-hal yang menjadikan kenapa guru tua tidak layak menjadi pahlawan nasional. Tidak perlu saya ulangi lagi ya, dengan hormat, tidak bermaksud saya merendahkan, karena banyak yang tidak jadi pahlawan. Mohon maaf saya tidak sombong ya, keluarga saya, bapak saya, leluhur saya, beliau juga ikut berjuang ya, melawan Belanda, ada catatannya. Bahkan beliau tidak mau namanya diagung-agungkan, karena beliau dulu berkata berjuang itu demi nusa bangsa, negara, ikhlas, bukan ingin mendapatkan balas jasa. Kan begitu ya? Iya. Saya sependapat ya. Ikhlas dan tidak menginginkan balas jasa. Lah, kelompok Habib Ba'alawi ini bukan berjuang, tetapi meminta jasa. Malah meminta jasa untuk dihargai, dihormati, disanjung karena mengaku sebagai cucu Nabi. Meminta jasa, mengaku sebagai cucu Nabi. Di sini jelas bahwasanya mereka ini hanya numpang nama sebagai cucu Nabi. Untuk mendapatkan kemewahan, kemuliaan, ya, segala sesuatu itu selalu dikabulkan, harus dikabulkan. Contohnya, ya, meminta istri, muhibinnya, dikasihkan. Karena apa? Nabi Muhammad sudah berjasa menjadi penerangnya dunia, cahayanya di atas cahaya. Di sini mereka tinggal menikmati kenikmatan yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Disinilah mereka sebenarnya menjadi parasit ajaran-ajaran Nabi, di mana ajaran Rasulullah jauh berbeda dengan ajaran Ba'alawi. Makanya patut dipertanyakan, benarkah Habib Ba'alawi itu orang Islam? Wajib dipertanyakan keislamannya, keimanannya. Itu Ki. Ya, saudaraku, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, mungkin ada kekhilafan. Sekali lagi, mohon maaf, mohon ampun. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun. Kami ingin memperjuangkan kesetaraan, kami ingin mengedukasi agar kita menjaga Pancasila di NKRI ini ya. Jangan sampai ada merasa yang lebih mulia daripada yang lainnya. Jangan sampai yang tidak memenuhi syarat dipaksakan hanya demi kepentingan tertentu dan kelompok tertentu ya. Itu saja. Mohon maaf, mohon ampun. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi